Terima kasih buat hambanya Pastor Henry yang sudah menyempatkan kami melayani pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Dan seluruh umat Tuhan tentunya kita bersyukur. Saya sendiri bernama Roni, saya pendeta Roni dari Subang. Ya, saya dengan Henry sudah cukup lama kami sama-sama dalam pelayanan sejak beliau ada di Subang waktu itu, dan Tuhan percayakan untuk mengembalakan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini atau di Kalijati ini. Tadi saya sempat dengar satu pernyataan profetik bahwa beliau, saudara semua di tempat ini, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, berjalan dalam bagaimana Tuhan bawa melalui tiang awan dan tiang api. Amin, saudara. Itu artinya saudara sedang melintasi satu perjalanan padang gurun, dan nggak mudah, saudara. Tapi kalau saudara semua masih hadir, masih ada di tempat ini, masih bersekutu bersama-sama dalam satu pelayanan, dalam satu persekutuan memuji menyembah Tuhan, saya percaya yang namanya Shekinah, atau kalau dalam bahasa Perjanjian Baru itu kemuliaan Allah, itu ada di tengah-tengah saudara. Amin. Dan kalau ada kemuliaan Allah di tengah-tengah saudara, maka selalu ada mujizat yang menyertai pelayanan ini, saudara. Saya sungguh bersyukur karena merasakan hadirat Tuhan dan menikmati Tuhan ada di tempat ini. Sekalipun mungkin sehari-harinya tempat ini dijadikan tempat belajar buat saudara-saudara kita yang yang belajar dari TNI Angkatan Udara, ya kalau tidak salah. Tetapi ketika tempat ini dibuka buat itu tempat ibadah, itu berarti ada kemuliaan Tuhan di tempat ini, saudara. Karena Tuhan selalu hadir di mana orang-orang mau bersekutu dan memuliakan Tuhan. Bahkan hanya 2 orang saja pun Tuhan pasti hadir. Apalagi kita sudah banyak sekali, saudara, ya. Saya percaya pelayanan pengembalaan GBI Hati Bapak GBI Hati Bapak Kalijati akan semakin diberkati oleh Tuhan. Akan banyak jiwa-jiwa yang akan datang, sehingga dapat memuliakan Tuhan melalui pelayanan GBI Hati Bapak Kalijati. Haleluya. Terima kasih Pak Henry untuk kesempatan pelayanannya. Baik, saya tidak lama-lama dalam pengenalan, karena saya percaya kalau saudara kita Kalijati Subang kan dekat, ya. Mungkin sering ketemu, cuma baru kali ini lihat bertatapan langsung dan mengenal. Untuk di jalan ketemu, Pak Roni misalnya, disapa saja. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Ada satu hal yang Tuhan taruh di hati saya untuk saudara disampaikan kepada saudara sebenarnya. Saya sudah persiapkan, sudah tuliskan dan sudah buat catatannya, saudara. Tapi ketika mulai pujian penyembahan tadi, itu tepat. Sebentar, saya agak sedikit harus menahan emosi. Saya pengen banget menangis di hadapan Tuhan, sebab kok tepat banget gitu ketika saya mau datang melayani. Tuhan kasih di dalam hati ini satu pujian yang pas pertama kali mau kita mulai tadi. Aku punya Tuhan yang besar, gitu. Aku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Ketika pelayanan pujian tadi mulai menyanyikan pujian itu, saya nggak tahan, saudara. Saya ambil tisu, saya harus menyek air mata saya, karena tepat sekali apa yang Tuhan kasih di hati saya untuk saya sampaikan sesuai dengan pujian. Dan pujian ini baru tadi pagi saya nyanyikan, karena benar-benar itu keluar dari dalam hati yang benar-benar ingin percaya bahwa Tuhan yang aku sembah itu, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa. Kita hanya percaya segala sesuatu terjadi, saudara. Dan ketika saya mendengar kembali pujian ini, saya berkata, Tuhan Kau luar biasa. Engkau pimpin saya hamba-Mu untuk ada bersama-sama dengan hamba Tuhan di tempat ini dan seluruh umat Tuhan di sini. Tuhan kasih satu kesatuan hati. Saya tidak pernah kontak Pak Henry nanti nyanyi lagu ini, ya, atau nanti yang pemimpin pujian nanti nyanyi lagu ini. Saya nggak ngomong begitu, karena saya tadi habis ibadah di tempat pelayanan kami juga.
Saya berpikir hanya setengah jam waktu saya dari Subang ke sini karena saya pakai motor saya agak cepat saudara ya. Jadi benar setengah jam persis saya sudah ada di tempat ini saudara. Dan tidak ada kesempatan untuk berkomunikasi tentang ibadah. Tetapi kalau Tuhan buat ini, itu berarti ada sesuatu yang besar yang Tuhan memberitakan kepada kita semua saudara. Amin saudara. Ada berkat yang besar juga yang Tuhan sampaikan kepada kita semua. Mari kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita akan melihat ayat 11 dan ayat 11 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan dengan cepat saja oleh saudara. 1 Korintus 10 ayat 11 sampai yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Saya undang kita bangun berdiri seperti biasa di tempat kami. Kalau baca Alkitab pertama, kita pakai berdiri sebagai penghormatan saja ya. Mohon maaf mungkin berbeda dengan kebiasaan Bapak Ibu, tapi nggak apa-apa saya undang Bapak Ibu bangun berdiri. Atau kalau Bapak Ibu ada, oh iya di depan ada. Jadi saya baca ayat 11, Bapak Ibu baca ayat 12 ya. Saya kembali ke baca ayat 13. Kita bergantian ayat firman Tuhan yang kita bacakan. Bapak Ibu baca nanti ayat 12, saya baca ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Firman Tuhan yang kita baca ini sebenarnya sedang membicarakan tentang apa yang terjadi pada zaman dahulu. Sebab firman Tuhan berkata, apa semuanya ini telah menimpa mereka sebagai satu contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Semuanya ini ditulis. Kalau Bapak Ibu belum mulai baca nanti ayat 1 atau judul saja dari di Alkitab Bapak Ibu, saudara akan menemukan Israel itu sebagai satu peringatan. Jadi ternyata pengalaman bangsa Israel dalam perjalanan mereka melintasi padang gurun itu menjadi sebuah catatan supaya orang-orang yang hidup di zaman akhir ini memberikan atau menjadikan perjalanan Israel itu sebagai satu contoh. Karena ternyata perjalanan Israel itu menggambarkan perjalanan hidup kita saat-saat ini, saudara. Makanya firman Tuhan dalam perjanjian lama itu dituliskan supaya menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita. Makanya jangan hanya saya pengen belajar firman Tuhan perjanjian baru aja karena cuma berita tentang Yesus saja. Jangan saudara. Perjanjian lama juga itu penting supaya kita boleh melihat bahwa ternyata Allah sudah membuat seperti sebuah bayangan apa yang akan terjadi di zaman akhir ini itu sudah dituliskan sejak dari zaman dahulu. Dan kita perlu belajar supaya apa? Supaya kita tidak jatuh. Sebab hampir 2 juta orang atau 2 juta orang kurang lebihnya yang keluar dari tanah Mesir, yang dibimbing oleh Tuhan sendiri melalui hambanya Nabi Musa itu, dibimbing dengan kekuatan Allah yang luar biasa melalui tiang awan dan tiang api, melalui mujizat laut Teberau itu bisa terbelah, melalui hal-hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan. Ternyata hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian, hanya Kaleb dan Yosua. Generasi Kaleb dan Yosua dan orang-orang Israel itu yang keluar dari Mesir semuanya mati di padang gurun. Semuanya tidak berbekas lagi karena perjalanan mereka tidak mereka memang berputar-putar di padang gurun tetapi tidak pernah melalui jalan yang sama. Catatan hidup mereka hilang. Hanya orang yang percaya, yaitu Yosua dan Kaleb, dan tentu anak-anak yang lahir di padang gurun itu yang bisa masuk tanah Kanaan. Selebihnya mereka semua mati di padang gurun. Itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel.
Nah, saudara, kalau kita belajar dari apa yang pernah Alkitab tuliskan, Israel sebagai contoh, maka apa yang harus kita tangkap dari seluruh perjalanan kehidupan mereka? Ada bagian kecil di dalam kitab Keluaran yang kita lihat, saudara. Saya rindu supaya coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Ini bagian kecil dari perjalanan Israel yang perlu kita pelajari supaya kita jangan menjadi seperti Israel yang pada akhirnya binasa dan kemudian kita tidak sampai di tempat tujuan yang Tuhan sudah siapkan, di mana tujuan itu penuh dengan kelimpahan, penuh dengan melimpahnya madu, melimpahnya susu, melimpahnya hasil-hasil pertanian dan peternakan. Waduh, itu kelimpahan yang Tuhan siapkan. Itu sudah ada, tetapi kita tidak sampai. Karena kenapa? Kita tidak mau belajar dari pengalaman Israel. Kita mau pagi hari, siang hari ini kita mau belajar itu, saudara. Ayat yang ke-22 dalam Keluaran 15. Ini judulnya di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi kepada Gunung Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gunung itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersunggut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Nah, ini hal yang pertama yang kita harus pelajari. Jangan sampai ketika kita Tuhan izinkan melintasi padang gurun, melintasi satu perjalanan hidup, kemudian kita mau bersungut-sungut karena keadaan. Ada satu pujian lagu yang suka sekali saya nyanyikan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim-musim dalam hidup kita itu akan selalu berganti, saudara. Kita berjalan, kita ada di satu titik, satu tempat, tapi nggak selamanya kita akan ada di tempat itu, di situasi itu. Kita akan Tuhan bawa lagi berjalan lagi ke tempat yang lain, ke situasi yang lain, dalam keadaan yang berbeda. Nah, dalam perjalanan itu, adakah kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh hidup, kita boleh beraktivitas, kita boleh melayani Tuhan, atau kita mulai bersungut-sungut? Kita mulai berkata seperti Israel, kenapa aku harus dibawa ke tempat ini? Bukankah di tempat ini masih sangat panas, tidak ada AC-nya, tidak ada tidak ada yang enak di tempat ini. Ada yang mungkin cuma Tuhan yang bersungut-sungut seperti itu. Saudara, kita mau belajar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang pada akhirnya sia-sia. Kita sudah berjuang, kita nggak sampai pada apa yang Tuhan inginkan. Saudara, cara Tuhan memberkati saudara itu bukan hanya sekedar, bukan, saudara. Cara Tuhan memberkati itu adalah memberikan kehidupan dan kelimpahan. Saya tidak mengajarkan tentang teologi yang kemakmuran, tidak, saudara. Tetapi Tuhan yang berjanji atas kehidupan saudara, Tuhan yang memberkati saudara adalah Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini, maka Dia akan memberikan yang terbaik atas kehidupan saudara. Masa depan saudara ada dalam keberkatan Tuhan. Kehidupan hari-hari depan saudara penuh dengan kelimpahan-kelimpahan berkat. Itu yang Dia berikan kepada Israel sesungguhnya. Tuhan berikan kepada Israel melalui firman-Nya. Kalau kau keluar dari tanah Mesir, kau melintasi padang gurun, kau akan sampai ke tempat yang penuh dengan berkat-berkat Allah. Susu dan madu berlimpah-limpah di sana. Ada kesuburan, ada kemakmuran yang Tuhan janjikan kepada Israel. Tapi masalahnya Israel tidak bisa masuk karena yang pertama mereka lakukan adalah persungutan. Nah, hati-hati saudara. Persungutan ini harus kita hindari dalam hidup kita, dari dalam pelayanan dan jangan saudara. Kita harus punya kekuatan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Karena saya percaya bersyukur itu akan membuat kita semakin menikmati anugerah yang Tuhan sudah sediakan itu. Ayat 25, lalu Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka
Saudara perhatikan, Tuhan izinkan kita melintasi padang gurun. Tuhan izinkan kita melintasi tempat yang panas, yang tidak ada airnya, yang mungkin membuat kita maunya bersungut-sungut. Itu bukan supaya kehidupan kita binasa di sana, bukan, saudara. Itu hanyalah sebuah perlintasan di mana kita harus berjalan, dan kita harus melewati tempat yang namanya Mara itu, saudara. Makanya Tuhan bilang, di sana Tuhan berikan ketetapan. Di sana Tuhan kasih firman. Ayat 26, firman-Nya, jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, amin, yang telah kutimpakan kepada orang Israel, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27 ya. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara, saya mengatakan perlintasan perjalanan Israel dari Mesir ke Kanaan itu, ternyata mereka harus melintasi yang namanya padang gurun. Nah, ada banyak orang yang tidak lolos di padang gurun ini. Karena di padang gurun itu kan panas, di padang gurun itu kehausan, di padang gurun itu gerah begitu, saudara. Di padang gurun itu tempat yang paling gak enak. Tetapi justru di padang gurun itu Tuhan berikan firman. Di padang gurun itu Tuhan berikan ketetapan-ketetapannya. Dan di situ ujian Tuhan mau melihat iman, saudara. Katakanlah, kalau saudara saat ini sedang ada di padang gurun, saudara sedang menghadapi masalah, saudara sedang menghadapi pergumulan, Tuhan di situ sedang melihat kekuatan iman saudara sampai di mana. Apakah saudara mau bersungut atau mau tetap bersukacita? Itu pilihan saudara. Nah, saudara, saya mau berkata begini. Kalau saudara ada di padang gurun saat ini, kalaupun misalnya tadi saya kutip sedikit Pak Henry, saya tahu Pak Henry dalam pelayanan, Bapak Ibu kan sudah seringkali beberapa kali pindah tempat ya dalam beribadah. Kadang-kala itu mungkin ujian padang gurun. Itu sesuatu yang mungkin dikatakanlah seperti sebuah perjalanan yang gak nyaman, gak enak begitu. Saudara, saya percaya pasti punya kerinduan untuk menikmati tempat yang baik, yang dapat bersyukur dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Tapi jika saudara masih Tuhan izinkan ada dalam tanda petik seperti di padang gurun itu, justru di sini Tuhan mau melihat iman saudara. Sebab ketika saudara lulus dari padang gurun ini, maka saudara akan menikmati kelimpahan berkat Kanaan itu sendiri. Dan sebab itu saya mau katakan, jangan berhenti, jangan menjadi lemah. Kita sudah lihat Israel, ketika mereka menjadi lemah, ketika mereka bersungut-sungut, mereka habis di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb yang menikmati. Kita mau menjadi bagian dari Yosua dan Kaleb itu, saudara. Kita jangan menjadi orang-orang Israel yang mau bersungut-sungut. Sebab ketika Tuhan izinkan kita ada di padang gurun, ada sesuatu di padang gurun itu, saudara. Jangan kita maunya lompat langsung menikmati yang enak, jangan, saudara. Kita harus benar-benar lintasi dulu padang gurun itu. Sebab di padang gurun itu ada ketetapan Tuhan, di sana ada firman Tuhan, di sana ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang mau persekutuan dengan Tuhan itu terjadi justru di padang gurun itu, saudara. Makanya jangan kita merasa, aduh saya padang gurun, saya nggak enak banget hidup di padang. Jangan, saudara. Kita mau melihat hal-hal yang terjadi di padang gurun itu memang nggak enak, tapi justru di situ yang membuat Tuhan menyatakan firman-Nya. Amin. Makanya jangan sampai kita lewatkan masa-masa ini, saudara. Yang saudara mungkin sedang ada dalam pergumulan padang gurun dalam kehidupan usaha pekerjaan saudara. Ada dalam padang gurun dalam kehidupan keluarga atau masalah-masalah yang berat dalam kehidupan saudara. Saudara jangan segera pengen kabur cari jalan keluar sendiri, jangan. Izinkan Tuhan memproses saudara di tengah-tengah padang gurun itu. Sebab justru di situ saudara akan menikmati Tuhan, saudara. Ada satu ayat, sekali lagi ini saya tidak siap, tapi Tuhan ingatkan saya, saudara. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Saya umpamakan padang gurun yang tidak mengenakan itu, padang gurun yang tidak nyaman itu seperti sebuah badai kehidupan dalam kehidupan itu. Saudara tahu bahwa
ini cukup tepat ini. Mazmur 63 ayat 1, firman Tuhan berkata begini, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Daud pernah merasakan pengalaman ini, saudara. Daud pernah merasakan pengalaman padang gurun. Waktu dia merasakan di pengalaman padang gurun ini, dia sedang tidak menjadi raja waktu itu. Dia belum menjadi raja. Dia menjadi seorang yang justru dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia dikejar-kejar bukan untuk dibelai, tapi untuk ditumbak, untuk dibunuh oleh Raja Saul. Di belakang Daud itu ada pasukan Saul yang siap membunuh Daud. Dia sedang berada melintasi yang namanya padang gurun Yehuda, padang gurun Syur. Dan di belakang dia itu ada pasukan yang mau membunuh dia. Ada Saul dan orang-orangnya yang mau membunuh dia. Dia dalam keadaan terjepit harus berjalan. Tapi yang dia hadapi adalah padang gurun. Gak enak, saudara, hidup seperti ini. Kalau saudara menghadapi pengalaman yang sama, di belakang saudara ada masa lalu yang kelam, di belakang saudara ada masa lalu yang menghantui saudara, yang mungkin bisa membinasakan saudara. Mau lari dari masalah itu dan saudara harus berjumpa dengan padang gurun. Seperti Daud, apa yang saudara akan lakukan? Kalau saudara rasa belok kiri aja ada yang mungkin lebih enak, atau belok kanan aja. Daud nggak, saudara, dia masuk ke padang gurun itu. Padahal di padang gurun itu dia harus berjumpa dengan orang-orang yang lari karena dikejar-kejar oleh hutang, orang-orang yang lari karena tidak diterima oleh keluarganya. Dia berjumpa dengan perompak atau perampok-perampok. Dia berjumpa dengan gerombolan orang-orang yang nggak baik, orang-orang jahat. Itu dia di padang gurun. Tetapi dia terus jalan itu. Dia tetap harus berada dan masuk ke padang gurun itu. Dan apa reaksi dia ketika ada di padang gurun? Ini hebatnya Daud. Ketika dia ada di padang gurun itu, dia tidak datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku haus, aku perlu air, berikanlah aku air. Tuhan, ada musuh di belakang dan di depanku, aku perlu pedang, aku perlu sesuatu yang dapat mengalahkan mereka, aku minta kekuatan. Enggak, saudara. Yang Daud alami ketika dia ada padang gurun, dia berkata begini, ayat yang kedua, Mazmur pasal 63 itu, ya Allah, Engkaulah Allahku. Dia bilang begitu. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Waduh, dia nggak minta perlindungan dari teriknya panas, saudara. Daud tidak minta yang namanya air untuk menyegarkan jiwanya, enggak. Yang dia haus, yang dia minta kepada Allah, kepada Tuhan, adalah supaya aku dapat mengenal Engkau, supaya aku dapat menikmati Engkau. Aku rindu kepadamu ya Tuhan. Dia masuk dalam hadirat Tuhan ketika ada di padang gurun itu. Makanya tadi ketika mulai ujian penyembahan, saya menikmati benar ada hadirat Tuhan di sini, saudara. Saya merasakan ada Tuhan yang sedang bekerja di tengah saudara. Saya tidak tahu apakah yang mengaruh pada gurun, tapi saya merasakan ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita, saudara. Sebab itu percaya, saudara, saudara masih ada dalam track, on the track yang benar. Saudara masih ada dalam satu perjalanan yang benar. Saudara kalau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara akan sampai di tempat yang namanya Kanaan yang penuh dengan berkat itu. Karena saudara seperti Daud, ketika ada di padang gurun, justru yang dia minta bukan air minum, bukan perlindungan, bukan kenyamanan, tetapi justru dia rindu kepada hadirat Allah. Dia rindu kepada Tuhan yang adalah sumber dari kekuatannya. Saudara, kalau ada di padang gurun, minta sumbernya, saudara. Jangan minta mujizat.
Jangan minta berkatnya, saudara. Karena kalau saudara sudah mendapatkan sumber berkat, sumber mujizat itu, semuanya akan mengikuti saudara. Kebajikan, kemurahan belaka itu akan mengikuti. Makanya itu pengalaman Daud, saudara. Kalau saudara ada di padang gurun, jangan bersungut-sungut. Semakin saudara mencari Tuhan, semakin saudara mengasihi Tuhan, semakin saudara menyatakan rasa rindu kepada Tuhan, itu yang akan mengubahkan kehidupan saudara. Itu yang akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Bersyukur melihat satu pelayanan yang penuh dengan penuh dengan semangat mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Luar biasa, anak-anak muda melayani Tuhan, orang-orang tua berdoa, orang-orang yang sudah terbiasa bisa memuji Tuhan, jadi WLC menghidupkan suasana ibadah itu yang Tuhan mau dalam perjalanan kehidupan kita, saudara. Sehingga ketika kita belajar seperti Daud, tidak heran Daud menjadi orang yang menjadi puncak dari kejayaan bangsa Israel, menjadi raja, dan dia membawa Israel menjadi orang bangsa yang sangat diberkati oleh Tuhan. Itulah Daud, saudara. Tetapi apakah tujuannya hanya sekedar supaya kita masuk dalam hadirat Tuhan, supaya kita hanya semakin mengasihi Tuhan? Kalau kita belajar dari dari kehidupan Ayub yang tadi sempat saya singgungnya. Saudara kenal Ayub kan? Ayub seorang yang kaya, dia punya harta, dia punya anak-anak yang baik, dia punya istri, ideal banget keluarga Ayub ini. Dia punya orang-orang karyawan. Ini Ayub ini seorang yang luar biasa, sangat, bahkan firman Tuhan katakan dalam Ayub pasal yang pertama itu, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang menghormati Tuhan, dan Tuhan berkenan kepada Ayub, saudara. Tuhan sendiri kasih pernyataan kepada ketika Tuhan berbicara kepada Ayub, tidak kau melihat hamba-Ku Ayub, seorang yang berkenan, seorang yang benar di hadapan-Ku. Tuhan suka dengan Ayub. Tetapi dalam keberadaan Ayub yang ideal, yang sangat luar biasa, yang kaya, yang nyaman, ternyata Tuhan bawa dia ke padang gurun. Tuhan bawa dia ke dalam satu badai kehidupan yang berat. Tetapi saudara perhatikan apa yang dia alami dalam kehidupannya, saudara, sebagai seorang yang menghadapi pergumulan itu. Ada satu ayat di dalam Ayub pasal yang ke-42. Ayub pasal 42. Saya akan bacakan saja, saudara. Ini ayat yang terakhir, saudara, ya. Karena saya percaya Tuhan mau supaya kita lebih mengenal Tuhan lagi di tengah pergumulan kita semua. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini pernyataan Ayub ketika dia baru melewati masa-masa badai hidup. Ini pernyataan Ayub ketika dia baru melintasi padang gurun dalam kehidupannya. Kita tahu bersama bagaimana dia mengalami pergumulan padang gurun, badai hidup itu, sudah. Anak-anaknya mati semua. Harta bendanya semuanya dicuri, semuanya habis. Bahkan tubuhnya sendiri pun penuh dengan borok, penuh dengan luka yang mungkin tidak bisa disembuhkan lagi. Sehingga dia harus duduk di atas abu sambil dia harus mengambil sebuah beling dan menggaruk-garukkan ke badannya yang sudah penuh dengan luka itu. Teman-temannya datang bukan untuk menghibur dia, bahkan menyalahkan dia. Itulah kamu Ayub, tidak mungkin Allah akan melakukan hal ini kalau kamu tidak berdosa. Kamu harus bertobat. Teman-temannya datang bukan menghibur, bukan mensupport dia, tapi justru menekan dia. Bahkan sampai akhirnya istrinya berkata, udahlah Ayub, daripada kamu menderita, lebih baik kamu kutuk saja Tuhanmu supaya kamu mati dan habis perkara. Waduh, ini pengalaman yang pahit, pengalaman padang gurun, pengalaman badai hidup yang luar biasa. Itu yang dialami Ayub. Kita belum sampai seperti itu, saudara. Tapi Ayub sampai seperti itu.
Tetapi ketika dia tetap bersyukur kepada Tuhan, ketika Ayub dia tetap mau ada dalam jalurnya Tuhan itu, Tuhan bilang begini, dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ada badai yang sedang menghantam kehidupan saudara. Ada badai padang gurun yang sedang bertiup dan mungkin sedang mau merobohkan saudara. Saudara perhatikan, di dalam badai itu ada suara Tuhan. Kalau saudara dapat menangkap suara Tuhan dari dalam badai itu, di tengah padang gurun saudara dapat mendengar suara Tuhan itu, maka saudara akan mengalami pengalaman Ayub yang Ayub katakan, kalau dulu aku mengenal Tuhan itu dari apa kata orang, kalau dulu aku mengenal Tuhan dari kesaksian orang, kalau dulu aku mengenal Tuhan dari apa yang orang saksikan kepadaku, oh Tuhan itu baik, Tuhan sudah memberkati aku, Tuhan sudah menyembuhkan aku, Tuhan sudah menolong aku, itu dari kata orang aku mengenal Tuhan. Tetapi ketika Ayub dia melintasi badai padang gurun itu saudara, dan dia menang di dalam badai itu, dia sadar dia mendengar suara Tuhan dari dalam badai itu, maka firman Tuhan, Ayub berkata begini, sekarang mataku yang memandang engkau, tidak lagi dari kesaksian orang. Kan ada kadang-kadang kita dengar kesaksian, apalagi kalau kita suka buka media sosial sih. Kita dengar kesaksian dari orang baru. Itu pendeta di Balikpapan tuh ada pastor Andi Simon ya kalau nggak salah. Itu dia bisa menyembuhkan orang. Oh, itu lumpuhnya berjalan yang kita tuh melihat itu. Waduh, tuh saya luar biasa, kita punya Tuhan yang hebat. Kita cuma dengar kesaksian orang dan iman kita terbangun. Tetapi ternyata Tuhan nggak mau yang seperti itu. Yang Tuhan mau adalah saudara mengalami langsung. Yang Tuhan mau adalah ketika saudara sakit, saudara berdoa dalam nama Yesus, saudara sembuh. Amin. Yang Tuhan mau itu ketika saudara menghadapi pergumulan ekonomi dan saudara berdoa dalam nama Yesus, ekonomiku dipulihkan, itu terjadi. Saudara diberkati berlimpah-limpah. Yang Tuhan mau itu seperti itu. Saudara mengalami langsung sehingga saudara berkata seperti Ayub, kalau dulu aku mengenal Tuhan itu dari apa kata orang, tapi sekarang aku menikmati Tuhan itu. Aku merasakan Tuhan yang aku sembah itu adalah hidup. Tuhan yang aku sembah itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memberkati, yang memulihkan keadaan hidupku. Itu yang Tuhan mau kita alami. Makanya kenapa Tuhan izinkan ada padang gurun, supaya kita alami itu, saudara. Ada padang gurun itu bukan supaya Tuhan udah mau masuk ke padang gurun dan akhirnya Tuhan binasakan kita ke sana. Enggak. Itu hanya sebuah perlintasan. Oke, ayo kita kembali ke Keluaran. Ini ayat yang terakhir. Keluaran pasal 15 dari ayat yang ke-27. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Pengalaman padang gurun, pengalaman marah itu enggak selama-lamanya kita akan alami. Sebab setelah marah itu ada yang namanya Elim. Bapak Ibu sudah pernah ke Israel, sudah pasti kurang lebih kalau menggunakan bus itu kurang lebih 4 jam, 2 jam atau 4 jam kurang lebih dari marah itu ke Elim. Nah di Elim itu ada pohon kurma, ada sumur yang sudah disediakan Tuhan buat bangsa Israel. Ternyata marah, padang gurun marah itu hanya sebuah perlintasan supaya Tuhan mau mengajar kita, supaya kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya pengalaman dengan Tuhan. Kalau saat ini saudara belum punya pengalaman dengan Tuhan, Tuhan izinkan saudara masuk ke padang gurun itu supaya saudara punya pengalaman. Ketika saudara, Tuhan aku merindukan Engkau, Tuhan aku percaya kepadamu, dan kemudian Tuhan nyatakan kasihnya, berkatnya Tuhan limpahkan, pertolongannya Tuhan berikan. Itu yang Tuhan maksudkan ketika saudara ada di padang gurun. Dan apakah Tuhan biarkan dari padang gurun? Enggak, saudara. Tuhan bilang ada Elim. Tidak lama lagi kau berjalan saja, maka ada Elim. Ada tempat di mana Tuhan sudah sediakan untuk memuaskan kehidupan saudara. Ada air yang berlimpah, ada pohon kurma yang
Jangan berhenti, berjalan sedikit lagi. Ayo kuatkan lagi iman saudara. Tuhan, aku percaya aku akan menikmati Engkau. Berjalan lagi saudara, kuatkan iman. Engkau akan sampai di Elim itu saudara. Seperti Israel yang sampai ke tanah Kanaan. Karena itu tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Tuhan mau saudara menikmati anugerahnya. Tuhan tidak mau membuat saudara tetap tinggal di tengah-tengah padang gurun itu. Enggak. Tuhan mau bawa saudara ke Elim. Tuhan mau bawa saudara ke Kanaan. Hanya kalau Tuhan izinkan saudara singgah di padang gurun di mana, itu hanya sesaat saja. Supaya Tuhan melihat saudara punya kerinduan kepada Tuhan. Saudara kalau mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara, ketika saudara alami Tuhan, ketika saudara seperti Daud atau seperti Ayub, sesegera itu saudara akan ada di padang, di Elim. Sesegera itu saudara akan sampai ke Kanaan saudara. Makanya jangan takut, jangan lemah. Padang gurun itu hanya cara Tuhan untuk melatih kita, untuk supaya kita sampai di Elim. Tuhan memuaskan saudara di sana. Tuhan memulihkan saudara di sana. Sebab itu, kalau saudara mungkin ada yang sudah mulai lemah, ayo kuat lagi saudara. Kuat lagi, bangkit lagi, berjalan lagi. Tidak lama lagi saudara akan sampai di tempat yang Tuhan mau sediakan yang terbaik. Amin saudara. Saudara mengalami itu, kuatkan hati saudara.